Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA terpadu bab 7 tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas soal-soal pada bab 7. Pada buku paket di sini terdapat soal halaman 38. Di sini halaman 38 uji kompetensi ada 10 soal. 10 soal. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah, di sini kita dapat mengetahui dengan persamaan tekanan, ya. Persamaan tekanan di sini P sama dengan F per A. F ini adalah gaya, A adalah luas penampang bidang tekan. Tekanan P sama dengan gaya dibagi luas penampang bidang tekan. Jadi di sini kita ketahui jawabannya adalah C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. Atau kita bisa mengetahuinya dari definisi tekanan sendiri. Tekanan didefinisikan sebagai besarnya gaya yang bekerja pada sebuah benda setiap satuan luas bidang tekan. Jadi ada gaya, ada luas bidang tekan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah luas bidang tekan dan gaya tekan. Yang kedua, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Dan ini adalah skemanya pengangkat mobil. Ada mobil yang beratnya 20.000 Newton. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah, jadi berapa gaya di sini untuk supaya mobil ini bisa terangkat. Berapakah gaya pada penghisap kecil A1 yang warna oranye? Ditekan berapa di sini? Pak, diberi gaya berapa supaya mobilnya terangkat? Nah, dari sini pertama kita uraikan dulu ya besaran-besaran yang ada pada soal. Diketahui A1 ya. A1 luas penampang penghisap kecil A1. A1 adalah 20 cm persegi dan penghisap besar A2. A2 50 cm persegi. W, ya, di sini W 20 Newton, 20.000 Newton. W di sini W adalah F2, ya, F2. Ditanya gaya yang harus diberikan F1, ya di sini F1. W itu sama dengan F2, ya. W sama dengan F2. Berat mobil sama dengan gaya F2 pada luas penampang A2. Setelah kita uraikan besaran-besarannya, maka kita bisa menggunakan persamaan dongkrak hidrolik.
dari hukum Pascal bahwa tekanan zat cair pada ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi P1 di sini sama dengan P2. Tekanan di P1 sama dengan tekanan pada P2. Kalau diaplikasikan pada dongkrak hidrolik, maka diketahui persamaannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1 tekanan pada pengisap kecil, ditanyakan di sini berapakah F1-nya ya. A1 diketahui 20 cm persegi. 20. F2 itu sama dengan berat mobil, berat benda. W sama dengan 20.000 Newton. 20.000 Newton, 20.000 dibagi A2. A2 adalah 50 cm persegi. Sehingga kalau kita kali silang nih menjadi 50 kali F1 sama dengan 20 kali 20.000. 50 kali F1 20 kali 20.000 adalah 400.000. Sehingga F1 nya adalah 400.000, 50 nya pindah ke ruas kanan menjadi per 50. Sehingga F1 nya adalah 8.000 Newton. Jadi gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah 8.000 Newton. Jadi lebih kecil. Beratnya 20.000 Newton hanya membutuhkan gaya sebesar 8.000 Newton. Di sini jawabannya D ya. Nah, sebelum kita memasukkan besaran ini ya, besaran-besarannya, sebelum kita memasukkan besaran-besarannya, kita harus pastikan dulu nih persamaan besaran A1 dan A2 besarannya harus sama ya. Kalau cm persegi, maka A2 nya cm persegi juga. Kalau A1 nya meter persegi, maka A2 nya meter persegi juga, harus sama. Kalau tidak ada salah satu yang tidak sama, maka dikonversi dulu, disamakan, baru kita masukkan ke persamaannya. Yang nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah, supaya tekanannya besar, apa yang harus dilakukan? Nah, pertanyaan ini dapat dijawab dengan persamaan tekanan ya. Persamaan tekanan di sini P sama dengan F per A. F itu gaya, A itu adalah luas penampang bidang tekan. Nah, di sini P itu berbanding lurus dengan F ya. P itu berbanding lurus dengan F. P itu berbanding lurus dengan F. Semakin besar F-nya, maka tekanannya akan semakin besar. P itu berbanding terbalik dengan A ya. Semakin besar A-nya, maka P-nya tekanannya akan semakin kecil. Jadi kalau A-nya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Hal ini dapat dilihat pada pisau ya. Pisau ketika kita mengupas mangga ya, dengan sisi yang tajam terlihat bahwa luas penampangnya kecil, maka
lebih mudah kita mengupas pisau dengan sisi yang tajam daripada dengan sisi yang tumpul ya. Sehingga semakin besar semakin kecil luas bidang tekanannya, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, di sini upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. Yang B mengurangi gaya tekan. Jadi salah ya, karena mengurangi gaya tekan semakin kecil, tekanannya akan semakin kecil. Yang benar adalah meningkatkan gaya tekan. Meningkatkan gaya tekan. Semakin besar gayanya, maka tekanannya akan semakin besar. Dan memperbesar luas bidang tekan. Luas bidang ya. Memperbesar luas bidang di sini. Semakin besar luasnya, maka tekanannya akan semakin kecil. Jadi jawabannya adalah yang D. A, B, C salah, D pasti benar ya. Meningkatkan gaya tekan, benar ya. Semakin besar gayanya, maka tekanannya akan semakin besar. Dan memperkecil luas bidang, benar ya. Jadi jawabannya yang D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Nah, P sama dengan F per A itu kalau kita tulis P per, kalau tidak ada angkanya adalah per 1 ya, sama dengan F per A. F per A. Nah, sehingga ini P-nya berbanding lurus, sama-sama di atas ya. Sama-sama di atas ya. Sama-sama di atas, sehingga P berbanding lurus dengan F. Semakin besar F-nya, tekanannya akan semakin besar. P berbanding terbalik dengan A ya. Semakin kecil tekanannya kecil, maka P-nya semakin besar ya. P-nya ada di atas, A-nya ada di bawah, berarti berbanding terbalik ya. P berbanding terbalik dengan A. P sebanding dengan F. P-nya ada di atas, F-nya ada di atas, sama-sama di atas, sebanding. F-nya semakin besar, tekanannya semakin besar. A-nya semakin besar, P-nya semakin kecil, berbanding terbalik. Mengapa berbanding terbalik ya? Karena P-nya di atas, A-nya di bawah. Yang nomor 4, seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatis adalah berapa Newton per meter persegi? Nah, dari sini pertama yang dilakukan adalah kita uraikan dulu besaran yang ada pada soal ya. Nah, pada soal diketahui seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Kedalaman 3 meter adalah besarannya kedalaman H ya. 3 meter. Massa jenis air besarannya adalah massa jenis rho. Simbolnya rho. 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi besarannya adalah konstanta gravitasi sebesar 10 meter per sekon. Oh, di sini bukan 10 meter per sekon. 10 Newton per kilogram ya, sama ya.
10 Newton per kilogram. Ditanyakan pH, tekanan hidrostatis ya, tekanan hidrostatis atau pH. Persamaannya pH adalah Rho dikali G dikali H ya. Tekanan hidrostatis, tekanan karena berat cair itu sendiri, Rho dikali G dikali H persamaannya, sehingga Rho-nya sama dengan 1000 ya, 1000. G-nya adalah 10, H-nya adalah 3, sehingga tekanan hidrostatis 30.000 Newton per meter persegi. Sehingga jawabannya adalah D di sini. Wah, jawabannya adalah 30.000 B jawabannya. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah 30.000 ya, 30.000 Newton per meter persegi. Yang soal nomor 5, sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh ini, drum besi dapat mengapung. Ada tiga kedudukan ya, bisa mengapung, bisa melayang dan tenggelam. Kalau mengapung, di sini mengapung, ini mengapung. Jika ada benda mengapung, maka sebagian benda ada di permukaan zat cair ya. Sebagian ada di dalam zat cair, sebagian ada di permukaan zat cair, atau ada di permukaan zat cair di sini. Ini namanya mengapung. Mengapung ini adalah massa jenis air ya, zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda. Ada kedudukan yang kedua adalah melayang. Melayang itu bendanya ada di dalam air ya, di dalam air semuanya. Semua bendanya ada di dalam air tetapi tidak menyentuh dasar wadahnya ya. Dasar wadahnya belum menyentuh dasar wadahnya, ada di dalam air tetapi tidak menyentuh. Nah, itu namanya melayang. Massa jenis zat cair ya, zat cair sama dengan massa jenis benda. Yang ketiga adalah tenggelam. Nah, kalau tenggelam, semua bendanya ada di dalam air ya, dan menyentuh dasar bendanya. Nah, ini namanya melayang ya. Ini namanya mengapung ya. Mengapung di sini, ini mengapung ya. Massa jenis zat cair lebih besar dari massa jenis benda. Nah, makanya bisa
Ini adalah bendanya akan mengapung. Yang kedua adalah melayang. Melayang ini adalah melayang ya. Bendanya ada di dalam zat cair tetapi tidak menyentuh dasar wadahnya. Rho zat cair sama dengan rho benda. Massa jenis zat cair sama dengan massa jenis benda. Jika massa jenis zat cair sama massa jenis benda sama dengan massa jenis benda, maka benda tersebut melayang. Kedudukan yang ketiga adalah tenggelam. Tenggelam. Tenggelam itu seluruh bendanya ada di dalam zat cair, di dalam air atau di dalam zat cair. Dan bendanya menyentuh dasar wadahnya. Nah, itu namanya tenggelam. Massa jenis zat cair ya. Zat cair itu lebih kecil daripada massa jenis benda ya. Kalau massa jenis zat cair lebih kecil dari massa jenis benda, maka benda tersebut tenggelam. Benda tenggelam jika massa jenis zat cair lebih kecil daripada massa jenis benda. Yang kedua, benda melayang. Melayang kalau massa jenis zat cairnya sama dengan massa jenis benda. Yang ketiga adalah benda mengapung jika massa jenis zat cairnya massa jenis zat cairnya lebih besar ya, lebih besar daripada massa jenis benda. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air. Mengapung berarti mengapung itu adalah yang ini adalah mengapung ya. Ini adalah mengapung ya. Mengapung massa jenis cair lebih besar dari massa jenis benda. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis seluruh drum lebih kecil. Massa jenis seluruh drum lebih kecil, salah ya. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis zat cair. Massa jenis seluruh drum lebih besar. Massa jenis seluruh drum. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Massa jenis seluruh drum lebih kecil. Rho benda lebih kecil daripada nah, yang A jawabannya ya. Massa jenis seluruh drumnya lebih kecil di sini yang A. Ini dibaca dari kanan. Massa jenis rho zat cair lebih besar daripada rho benda, atau rho benda lebih kecil dari zat cair. Jawabannya nomor 5 adalah yang A. Sebuah drum besi dapat mengapung di air disebabkan oleh massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. Semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya terhambat. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Nah, jawabannya yang D di sini ya. Di sini jawabannya yang D. Semakin tinggi tempat,
maka tekanannya semakin kecil. Semakin tinggi tempat. Nah, di sini dilihat nih, semakin tinggi 1000 di permukaan laut 76 cm air raksa ya. 1000 lebih tinggi lagi, ke atas lagi dari permukaan air ya. 1000 ya, 1000 meter ya, 1000 meter, maka tekanannya berkurang, yang tadinya 76 menjadi 66. Semakin tinggi lagi 3000 meter dari permukaan laut ya. Permukaan laut, dari permukaan laut 3000 meter dari permukaan laut, tekanannya semakin kecil ya. Yang tadinya 66 menjadi 46. Lebih tinggi lagi 5000 menjadi 26 ya. Yang tadinya 46 menjadi 26. Ke atas lagi 7000, tekanannya tinggal 6. Jadi semakin tinggi tempat, maka tekanannya semakin kecil ya. Dari tabel ini, semakin tinggi tekanannya semakin kecil. Semakin tinggi tekanannya semakin kecil. Nah, hal ini sesuai dengan ini tekanan udara ya. Misalkan gunung di sini. Di sini pantai, air laut. Nah, tekanan udara itu kalau kita anggap sebuah lapisan ya. Lapisan semakin ke bawah, lapisannya semakin banyak, sehingga tekanannya yang menekan ya. Lapisan udara yang menekan semakin banyak, sehingga semakin ke bawah tekanannya akan semakin besar ya. Kalau semakin ke atas, lapisan yang menekan ya, di sini di atas, paling bisa di sini, lapisan yang menekan cuma satu ya. Semakin ke atas, lapisan udara yang menekan semakin sedikit, sehingga tekanannya semakin kecil. Jadi semakin tinggi ya, di gunung ya, di gunung tekanannya lebih kecil daripada di pantai. Di gunung tekanannya lebih kecil daripada di pantai, atau di gunung, di puncak gunung tekanannya lebih kecil daripada di lembah. Nomor 7, teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah dongkrak mobil ya, yang D ya. Dongkrak mobil ini prinsip menggunakan hukum Pascal ya. Aplikasi dari hukum Pascal adalah dongkrak mobil. Tekanan secair di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi nomor 7 jawabannya D. Nomor 8, perhatikan gambar berikut. Di sini ada batu diukur, batunya ditimbang dengan neraca pegas ya. Ini mengukur gaya. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton ya. 50 Newton. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton, ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton.
maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar, di sini gaya ke atas FA ya. Gaya ke atas FA itu sama dengan berat di udara ya. Berat di udara W udara dikurangi berat benda di air W air. FA sama dengan W udara dikurangi W di dalam air ya. ZC. W udara berat di udara dikurangi berat di zat cair. Berat di udaranya adalah 50 dikurangi 455, sehingga jawabannya adalah 5. 50 dikurangi 45 berat di udara, berat benda di udara ya, dikurangi berat benda di air ya. Sebuah benda memiliki berat 50 Newton ketika ditimbang di dalam air, beratnya 45. Jadi 50 dikurangi 45, 5 Newton. Nomor 9. Pada tumbuhan air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah, jawabannya adalah yang B ya. Jaringan silim memiliki diameter sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. B ya. Jaringan silim memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Ini ada di buku paketnya halaman 38. Nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter berlaku hukum tekanan darah, ini berlaku hukum Pascal. Ada di buku paketnya di sini. Nah, ini ada soal bisa dibuat latihan untuk dikerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.